Yang pertama pertanyaan dari saya, menurut pandangan Ibu, apakah tujuan dan fungsi dari layanan BK untuk di sekolah? Layanan, tujuan? Ya, tujuan dari BK di sekolah. Tujuan dari layanan BK di sekolah itu kan untuk meningkatkan potensi siswa. Ya, yang mana kita gali potensi siswa ini ya. BK itu bukan hanya untuk masalah saja, ternyata kita gali potensinya apa aja yang ada di dalam diri siswa itu kan, mulai bakat, minat, itu yang kita gali. Jadi BK itu nggak hanya masalah-masalah aja siswa itu, tapi potensinya yang kita gali. Itu tujuan layanan dari BK di sekolah. Terima kasih. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap siswa yang mungkin merasa takut untuk berkonsultasi ke BK karena dari tanggapan mereka siswa yang ke ruang BK itu bermasalah dan dianggap nakal gitu. Kan cocok dari yang bilang tadi kan, kenapa kita dari awal bilang kenapa potensi yang kita gali ya. Di BK itu tujuannya bukan khusus untuk anak masalah saja ya. Jadi kita rubah dulu pola pikiran anak ini ya. Karena BK itu kan awalnya bilang kayak polisi sekolah ya, takut ke BK. Jadi BK itu, di ruang BK itu bukan untuk mengatasi yang bermasalah saja, tapi bagaimana anak ini kita gali potensinya, bakatnya apa ya, potensinya apa, minatnya kemana, arahnya kita arahkan ke sana. Jadi tidak hanya bermasalah saja, masalah tawuran itu ya, tapi lebih kita utamakan itu masalah yang kita bahas itu potensinya, gimana anak ini bisa menimbulkan potensi yang dimilikinya. Jadi bukan untuk yang bermasalah bukan saja. Nah, dari awal supaya dibilang kan, kita sebelum orientasi namanya orientasi layanan, dijelaskan di sana. Jadi BK ini jangan takut sama BK. BK ini bukan polisi sekolah ya, tapi BK ini membantu seperti pelayanan ya, pelayanan kepada anak peserta didik untuk meningkatkan potensi, potensi diri kan. Bakatnya belum ada, belum tahu, apalagi anak SMP ini ya, dia belum tahu bakatnya kemana, bakat minatnya apa ya. Itu yang digali, cita-citanya apa. Banyak kalau kita tanya ya, cita-citamu apa, belum tahu mereka ya. Itu yang belum timbul sama mereka, itu yang harus kita gali. Peran BK itu di sana itu. Pertanyaan terakhir ya Bu. Selama Ibu mengajar, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dan apa harapan Ibu ke depannya untuk bimbingan dan konseling di SMP ini? Tantangannya itu tadi, dari anak SD ke SMP itu ya, mereka itu merasa dirinya masih anak-anak ya, padahal mereka kan udah masuk masa remaja kan, udah umur 12 tahun, 13-14 ya, ada masa remaja. Jadi mereka itu masih merasa seperti anak-anak gitu, apalagi kelas 7 itu kan masih masa anak-anak gitu. Jadi kita susahnya menggiring opini mereka itu, mereka kan dia udah remaja loh, bukan masa anak-anak lagi gitu ya. Jadi sering kali itu tuh yang dijelaskan sama anak itu, menggiring opini, karena anak itu, mereka itu bukan masa anak-anak lagi, tapi sudah masuk ke masa remaja ya. Yang mana masa remaja ini ya sudah bisa mengenali jati dirinya ya, bagaimana mereka berpakaian semestinya ya kan, karena ada anak SD ke SMP ini pakaiannya masih suka keluar ya, pakai sepatu inilah yang mereka masih suka jalan tanpa sepatu kan, sepatu tinggal dilaci, mereka jalan pakai kaki. Nah, itulah tantangannya saya, peralihan dari antara masa anak-anak ke masa remaja.